Lika-likunya menjadi ibu. Yang bikin pusing tapi ternyata seru juga ya. Waktu ibunya pergi, si bapak ini sampai harus dia kasih botol pun pakai daster ibunya gitu loh. Malaikat sempurna gak sih kita sebagai orang tua? Mau tidak mau. Benar. Halo Sobat BKKBN, this is Ruang Biru Podcast, cari tahu lebih seru. Hari ini ya Sobat BKKBN, Angie gak sendirian karena Angie udah ditemenin barengan sama Mama Dina. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mama Dina ini adalah ibu anak satu yang biasanya kita lebih relate belajar sama yang sama-sama pasangan muda juga. Karena kalau misalnya kita mengambil dari generasi yang sudah pernah muda, aku nggak bilang yang tua ya, yang setelahnya. Nah, yang sudah pernah muda itu biasanya mereka punya indikator dan idealis sendiri. Iya, benar. Tapi kita lebih asik belajar sama yang sama-sama pasangan muda. Nah, baru-baru juga. Sekarang kidsnya umur berapa babynya? 1 tahun. 1 tahun. Oke, 1 tahun masa-masa yang riuh cukup ya. sulit ya. Agak sulit. Mama milenial ini betul, ya Mama milenial ingin tetap bisa rajin konten. Bener. Tapi tuntutan anak tidak bisa dilepas. Aduh. Nah, ngomongin soal itu nih ya Sobat BKKBN, hari ini kita bakalan bahas soal pengasuhan anak supaya menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kita tahu ya, mengasuh itu berarti kegiatan untuk mendidik, memelihara anak yang anak itu kan punya kebutuhan emosional, secara fisik, mental, intelektual, spiritual dari dia sejak lahir sampai dia dewasa. Dan tentu setiap orang tua ya, apalagi kayak Mama Dina ini, terus Mahmud yang lain tuh pengennya juga anak ini tumbuh jadi anak yang sehat, cerdas intelektualnya, betul, spiritual, emosional, dan yang pasti anaknya mandiri ya. Aduh, ada banyak banget doa, harapan, dan kepengenan dari orang tua sendiri supaya cita-cita ini anaknya bener-bener yang sempurna gitu ya. Meskipun kita tidak bisa mengusahakan sempurna, tapi setidaknya kita belajar jadi orang tua. Nah, kita bakalan sharing banyak soal pengasuhan ini sama Mama Dina. Nah, ini cuma nanya-nanya nih ya, Mama Dina ngomongin soal pengasuhan anak. Nah, kita tahu kalau mengasuh ini kan kegiatan yang krusial ya, memang harus dilakukan. Nah, apalagi buat tumbuh kembang anak sendiri, ada nggak sih kayak capaian tertentu yang mungkin diharapkan Mama Dina ini supaya si baby ini tuh tumbuh jadi anak yang sesuai apa yang jadi pengennya Mama Dina gitu? Tentunya harapannya bisa tumbuh kembangnya tuh sesuai dengan usianya. Karena kan dari lahir tuh perkembangannya beda-beda ya. 0 sampai 3 bulan udah bisa apa, nanti 3 bulan sampai 6 bulan bisa apa kayak gitu. Jadi dari lahir itu udah di udah di kita cek atau sesuaikan dengan usianya. Misalkan pas 3 bulan itu udah bisa merespon gitu kan, terus udah bisa menegakkan kepala, udah oke nih berarti. Dan juga 6 bulan itu udah bisa duduk sendiri kayak gitu, udah bisa berguling. Terus nanti di usia 1 tahun udah bisa berjalan, itu berarti tumbuh kembangnya baik gitu. Betul. Jadi kalaupun juga memang anak itu berbeda-beda perkembangannya, tapi asalkan sesuai dengan red flag-nya. Jadi ada batasannya, duduk itu sampai usia berapa maksimalnya, terus belum bisa jalan itu ada maksimalnya berapa. Nah, itu harus kita belajar juga, harus kita stimulasi anaknya gitu. Harapannya kan kita sesuai dengan perkembangannya, tumbuh kembangannya baik, terus sehat, cerdas juga anaknya, terus responsif, sayang sama kedua orang tua. Jadi nggak cuma kita yang sayang, tapi anak juga sayang sama orang tua kayak gitu. Tentunya yang paling penting adalah nutrisinya terpenuhi ya. Nah, dari gizi ya. Bener, ini yang paling pusing ini, gimana caranya asupannya masuk. Makin was-was ya orang tuanya ya. Kayak gitu. Yang penting nutrisinya terpenuhi, itu nanti akan nyambung ke tadi tumbuh kembangnya semuanya itu. Yes, berarti seenggaknya dari Mama Dina sendiri tipe orang tua yang kayak minimal si anak ini bisa ya di usia-usia tertentu sama seperti yang teman-teman sudah bisa lakukan. Iya, betul. Mungkin kayak ada yang sudah
berguling duluan tapi belum lancar buat duduk. Minimal kayak jangan sampai dia melebihi batas yang seharusnya sudah bisa Terlambat dilakukan. itu. Betul. Oke, jadi ini yang diusahakan, yang diharapkan Mama Dina soal anak nih ya. Nah, kita ngomongin soal fisik biologis atau asuh ya, kegiatan mengasuh ini ya. Apalagi tadi udah di-remind ya sama Mama Dina ini soal nutrisi. Ya, betul. Nah, karena ini setiap ibu punya aware sendiri apa yang mungkin disuka sama anak ya, dibutuhkan sama anaknya. Nah, dari Mama Dina sendiri biasanya buat menu yang seimbang dan yang pas, yang paling sesuai lah sama anak tuh ada nggak sih Mams, kayak mungkin si baby ini butuhnya apa gitu-gitu, atau kayak mungkin punya jadwal sendiri atau gimana itu? Jadi kalau sekarang itu MPASI itu menunya harus seimbang. Jadi harus terdiri dari protein hewani, daging-dagingan, terus protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, terus karbohidrat, nasi, kentang, mie dan lain-lain. Terus sayur dan juga lemak tambahan, sayur, buah-buahan dan juga lemak tambahan harus ada itu di setiap menu MPASI sekali makannya dia gitu. Jadi harus lengkap, nggak bisa kayak cuman udahlah maamnya nasi bayam aja, berarti kan cuman karbo sama sayur tok, nggak ada dagingnya, nggak ada. Ada sayurnya gitu biasanya. Gitu, yang penting kenyang kalau zaman dulu kan gitu. Sekarang kita semakin udah banyak penelitian dan rekomendasi dari WHO kan, jadi kita harus ada 5 seimbang ini, karena memang nutrisi anak itu terpenuhinya dengan zat-zat kandungan nutrisi dari 5 bahan tersebut gitu. Jadi gimana caranya ini? Ada semuanya, harus ada dagingnya nih, karena apalagi usia anak di bawah 2 tahun itu rawan untuk stunting ya, kekurangan nutrisi. Jadi kita harus memenuhi itu semua. Dari makanan harus ada dagingnya, zat besi. Jadi zat besi itu sangat penting atau sangat dibutuhkan anak untuk perkembangan otaknya gitu. Jadi saraf otaknya itu nyambungnya itu cepetnya itu di usia 2 tahun ini. Bayangin perkembangan otak itu tuh 80% di bawah 2 tahun. Jadi otak dewasa ini 80% itu pas di 2 sampai 3 tahun ini. Memorable-nya waktu umur segitu. Jadi ini harus gizinya harus sekarang, harus benar gimana caranya ini, terus nutrisinya, terus stimulasinya, gitu, pelajarannya, didikannya tuh semua harus di bawah 2 tahun. Ini penting banget biar nggak terjadi stunting, gizi buruk dan lain-lain tersebut. Betul. Senang banget sih karena Mama Dina ini aware ya. Nah, ini tuh salah satu yang sedang dikampanyekan juga dari BKKBN soal pentingnya untuk orang tua ini terlibat supaya anaknya ini tidak terkena stunting. Karena stunting sendiri kan tidak bisa dicegah ketika dia sudah tumbuh besar ya. Bisa diceknya waktu kecil, dipelihara kecil. Dan sebetulnya dari pencegahan stunting sendiri nih ya Sobat BKKBN tuh tidak melulu soal makanan yang mahal, tapi yang penting semua gizinya ada. Nah, jadi terlengkapi. Kalaupun misalkan nggak bisa daging sapi, ya udah telur, ayam itu bisa. Cari protein yang lain. Ikan pun bisa, nggak harus ikan salmon, ikan lele, semua ikan itu proteinnya bagus gitu, proteinnya bahkan tinggi. ada ikan-ikan yang harganya lebih terjangkau, tapi mungkin dia punya kandungan gizi yang bisa melebihi atau bahkan hampir sama dengan salmon. Semua ikan pindang, gabus, apapun bisa. Dan itu juga selain itu vitaminnya juga harus terpenuhi itu sejak kehamilan. Jadi nggak cuma nanti aja pas MPASI makannya ini, nggak cuma nanti aja pas sudah gede kita kasih ini nanti aja pas sudah gede kita lesin biar pinter. Ternyata adalah dari sejak dalam kandungan ini si bayi ini udah menyerap nutrisi dan juga otaknya itu udah berkembang. Kayak gitu. Selanjutnya baru dipicu dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi di 1000 hari pertama kehidupan 1000 HPK. Nah, itu tuh dimulai dari kandungan ibu. Jadi ibu itu harus udah minum vitamin zat besi lah, terus vitamin-vitamin lainnya, terus makanannya nutrisinya juga tetap gizi lengkap kayak tadi, harus ada proteinnya, harus ini. Aku juga pernah itu waktu hamil sebenarnya nggak paham kayak gitu, karena kan kita orang baru ya, baru pertama kali hamil, nggak ngerti. Yang penting aku males mual kan, males makan, males minum susu. Padahal dari dokter tuh udah ngasih tahu ini minum susu ya, ini diminum sehari 2 kali, terus makannya harus telur kalau bisa, pokoknya proteinnya harus masuk. Aku apa sih nggak mual gitu kan. Terus sekali dokternya tuh nyeletuk. Suamiku tanya, dok ini dok gak mau minum susu, padahal penting ya dok ya gitu. Penting loh bu gitu. Gak mau dok mual kan, namanya ibu manja gitu kan. Mual dong gak enak excited gitu di awal. Terus dokternya, pak kalau istrinya gak mau dibikinin aja, bapak yang bikinin, yang nyediain gitu, pelan-pelan diminumin. Terus
Terus udah tak bikinin dok, tapi dianya nggak mau tuh loh dok, gitu kayak lapor gitu kan. Terus Ngadu ya. terus dokternya cuma bilang gini, ibu mau anaknya pinter gak? Iya. Kalau mau minum, kalau enggak ya udah terserah gitu. Dari situ aku langsung, oh ternyata ini adalah dari kehamilan tuh udah dihitung, baru dijelasin sama dokter, ibu nutrisi itu dari sejak hamil ya gitu. Terus nanti pas dia lahir sampai 2 tahun itu perkembangannya pesat banget loh, otaknya 80% itu dari umur itu sampai umur 2 tahun itu. Jadi ini harus benar-benar gencer ya Bu nutrisinya. Wah langsung aku Terpacu. Iya langsung obat aku minum, vitamin aku minum, itu susu aku habisin kayak gitu-gitu. Alhamdulillah cucunya juga sekarang responnya baik kayak gitu-gitu. Jadi ada memang memang ternyata ngefek kayak gitu. Aduh, nah ini mungkin banyak sekali pasangan muda yang mungkin dia terlalu excited di awal mendamba pas menjalaninya, pas menjalani ternyata mager-mageran ya. Tapi ternyata ini mungkin ketika ada salah satu pasangan muda atau beberapa pasangan muda yang mungkin merasa kayak terbebani, kita kembalikan lagi pada masa depan si anak. Iya. Sama kan? Udah lah nanti aja gitu kan. Pernah ngalamin soalnya Mama Dina. Jadi kayak kok mager ya. Iya. Tapi begitu ada pacuan dari dokter yang skakmat. Iya. Jadi memang harus belajar parenting itu kan. Betul. Kalaupun misal nggak bisa ketemu dokter, bisa dari Instagram. Sekarang banyak dokter yang memberikan ilmunya kan secara gratis kayak gitu. Jadi ternyata memang penting banget takutnya nanti kalau udah terlanjur di atas 2 tahun itu nanti sambungan sel saraf itu semakin menghambat dan terlambat itu susah. Dan perlu diketahui juga kayak teh, minuman makanan yang dihindari oleh bayi itu adalah kayak justru kan kayak banyak pro kontra ya Mas misalkan dari orang tua zaman dulu, jangan dikasih santan nanti misal kayak gitu perutnya sakit, atau nanti itu kan lemaknya gede gini-gini, padahal bayi itu perlu lemak tambahan tadi dari minyak goreng, dari santan itu memang dia perlu untuk perkembangan otak itu perlu lemak tersebut kayak gitu. Terus udahlah jangan nasi sama sayur tuh aja, padahal dia butuh daging. Terus dikasih teh, dikasih kopi, ini di coklat belum usianya itu kan, padahal coklat mengandung ini yang nggak baik buat bayi. Terus teh kopi itu ada adiktifnya, menghambat zat besi juga, padahal dia lagi perlu penyerapan zat besi banyak untuk perkembangan otaknya kayak gitu. Iya, oke. Yang penting di bawah ini ya standar penanganan ya, dan tetap tertakar dengan baik ya. Aduh, itu ya lika-likunya menjadi ibu. Yang bikin pusing tapi ternyata seru juga ya. Belum soal milih menunya ya, tetap kan kayak yang anak saya suka. Nah, tapi ternyata kan dengan itu misal anak nggak mau nasi nih, ya udah kita kasih kentang, tetap karbo yang lain tetap harus ada gitu. Atau mie-nya juga sekarang ada mie yang merek dari bayi itu juga ada, betul. Untuk khusus untuk bayi bisa kayak gitu, atau makaroni skutel gitu-gitu. Pokoknya pengolahannya dibikin yang bayi seneng kayak bener gitu. Yang kayak mungkin menarik buat dia makan sendiri ya. Aduh, seru ya ternyata. Nah, ini mungkin ada banyak hal yang bisa ditarik ya, bisa dipelajari dari pasangan muda. Betul, sama seperti apa yang disampaikan sama Mama Dina sendiri, sebetulnya edukasi ini tersebar luas. Ada di mana-mana. Banyak di sosial media juga. Jadi kayak nggak perlu nunggu dari dokter untuk skakmat ya. Tapi sebenarnya ada terlanjur ya kan, mending kita yang cari tahu. Nah, itu kan beruntung karena Mama Dina dapat dokter yang bisa kasih skakmat ya. Langsung kayak oke. Tapi ini ada banyak juga orang tua yang mungkin karena harus nunggu dulu biar terpacu. Yang penting anaknya aktif gitu kan. Tapi ternyata kita nggak tahu gimana. Benar. Tapi Mama Dina ngomongin soal anak yang aktif nih ya, masuk di usia 1 tahun. Itu kan pasti anak ini sudah mengeluarkan kayak gejolak emosi, terus mulai eksploratif hal-hal yang lain. Terus ada banyak hal yang mungkin masuk di momen-momen riuh ya jadi orang tua. Mungkin ada banyak sekali cara dari gejolak si baby ini buat kayak mungkin dia punya permintaan khusus, punya kepengenan khusus ya. Mungkin kita orang tua tahu, tapi kita kan orang tua kadang punya kebimbangan ya antara mau mencukupi apa yang jadi kepengenannya sama harus dibatasi. Nah, ini bijaknya gimana nih Mama Dina sendiri sama baby yang baru setahun nih? Pastikan yang namanya bayi punya keinginan, tapi dia kan nggak tahu mana yang bagus untuk dia, mana yang enggak gitu kan. Kita sebagai orang tua memberikan
pilihan dan juga batasan atau memfasilitasi tersebut. Jadi katakanlah misal dia minta apa ya, minta coklat misalkan, terus ya kita jangan kasih ya coklat yang itu, katakanlah yang ini aja ya, dikasih pengertian sih, terutama pengertian biar apa namanya anak itu tahu oh yang ini ya, ya udah mau yang ini ya gitu. Terus dikasih pengertian, ini enggak, ini misalkan ini buat mama, katakanlah kayak gitu, ini enggak boleh buat Jojo, yang ini aja ya, ini bagus loh bisa gini, misal kayak gitu. Itu kalau misal makanan diarahkan ya. Karena kan kalau anak bayi kan pasti lihat permen mau, lihat ini mau, tapi kan kita ada batasannya juga. Misal boleh lah, ya udah boleh nih cipi, udah ya ini punya mama, ini punya papa, misal kayak gitu. Jadi harus ada batasannya. Itu kalau makanan. Kalau misalkan YouTube, contoh misal dia pengen nonton YouTube, oke lah boleh, tapi yang hewan-hewan ya, belajar kucing, suara kuda gitu. Terus tapi enggak yang lain, udah ya, udah selesai ya, yuk kita main lagi gitu. Jadi harus ada batasan dan penjelasan tadi. Jadi nggak cuma dilarang aja. Iya, jadi jangan kalau ngelarang tok kan anak nggak tahu kenapa ya gitu loh. Aduh. Jadi harus ada solusinya juga gitu. Semuanya sebab akibat ya. Aduh. Nah, ngomongin soal pengertian tadi nih ya, mungkin kan selain dari gejolak emosi, ada banyak sekali hal yang mungkin harus diedukasi sama anak, terlebih dari golden age ini sendiri ya, yang jadi kayak patokan tumbuh kembang si anak ini nih. Tadi Mbak Dina kasih kalau segala sesuatu yang dilarang itu harus ada pengertiannya, segala sesuatu yang dibatasi itu harus ada pengertiannya. Nah, ngomongin soal batasan-batasan ini ya, kita kan bicara soal disiplin nih moms. Mungkin ada banyak orang tuh yang aware sama waktu-waktu tertentu, waktu-waktu krusial di mana anak emang harus istirahat, tidur siang, atau emang diusahakan lah ya bisa. Nah, ini penerapan biar anak ini bisa disiplin waktu dia lagi aktif, terus dia lagi explore-nya itu gimana tuh moms? Jadi kalau untuk kedisiplinan ini memang perlu ya untuk anak, karena anak itu terbiasa. Jadi kayak misalkan bangun terbiasa jam 6, itu nanti dia pasti akan bangun jam 6, tidur siangnya jam sekian, nanti malamnya juga misal tidur jam 8, itu pasti kayak gitu terus siklusnya dia gitu loh. Jadi kalaupun misal kok jam 8 kok yang waktunya harus tidur malam, tapi kok dia masih main sama teman, main sama kakak atau sama siapa saudaranya gitu, ya udah udah jam 8 kita harus masuk kamar, matiin lampu, digendong, diayun, atau pokoknya dia harus tidur gitu, dikasih minum disusuin atau dinenenin gitu yang kenyang, nanti kan dia lama-lama ngantuk tidur gitu. Jadi memang harus ada penerapan disiplin waktu ya. Karena kalau mundur dikit jam 9 jam 10 nanti besoknya bangunnya akan mundur lagi, nanti jadi gitu terus siklusnya. Jadi kebalik ya fasenya ya. Kita aja kadang udah besar, yang dewasa aja kadang punya siklus tidur kebalik aja deh, yang kayak puyeng. Karena kan memang butuh, karena kalau dia juga kalau misalkan bangunnya mundur siang, nanti makannya juga berantakan, jam tidurnya siangnya berantakan. Betul. Gitu, yang lainnya ikut berantakan. Jadi nutrisinya jadi nggak kepenuhi lagi. Mainannya juga nggak ini kayak gitu. Betul, apalagi kalau baby itu dia punya jam tidur yang lebih panjang ya. Masih baby itu dia panjang, dia bisa 10 jam, dia bisa lebih. Kadang orang dewasa aja kayak 5 jam udah bersyukur. Tapi kan ini lagi. Tapi jadi kebagian tersendiri nggak sih mom ketika anak ini bisa tidur panjang gitu? Otomatis kan ibu ini bisa punya banyak waktu. Iya benar. Tapi sebenarnya bayi itu tidurnya bisa bisa dititeni namanya ya. Diafalin ya. Diafalin. Jadi dia bangun tuh paling 2 jam, tidur 2 jam. Jadi kayak kita punya HP Mito ya. Iya. Jadi dia bangunnya cuma 2 jam, baterainya udah habis lagi gitu. Dicasnya paling cuma lama itu paling 1 sampai 2 jam udah bangun sih dia. Udah ngafal ya orang tuanya. Kalau malam itu, kalau pas malam tidurnya terus-terusan bisa pagi gitu. Ini waktunya di charge nih baterainya nih. Habis ini ngamuk nih. Berantakan lagi nih. Aduh. Iya ya, ternyata emang sebenarnya tidak sesusah itu ya. Apalagi kalau misalnya ibu kan ada bonding tersendiri di mana ibu ini hafal ya. Hafal jadi kayak ritmenya ya. Dan jadi harus gitu, kalau udah hafal ritmenya jadi enak, kita habis ini. Tapi kalau misalkan tadi kacau gak ada disiplin ya kita bingung, aduh habis ini mau ngapain, gimana ya, dianya kok ternyata ngantuk, ternyata ini kayak gitu. Iya benar. Otomatis yang ini nanti juga efek ya, ngefek di ke emosionalnya dia. Mungkin kayak, karena kan kita aja orang dewasa aja kalau misalnya kita tidurnya kurang, emosional kita terganggu. Iya, bener. Apalagi si baby ini. Nah, ngomongin soal ini ya, si baby ini yang mungkin masih kecil nih ya.
pernah nggak sih Mama Dina ini ngalamin kayak kok si tadi Baby Jo ya, Baby Jo ini kayak ditinggal kok ngikut, Iya. ditinggal kok Iya, lengket benar. gitu, apalagi kalau masih di fase-fase mengasihi ya, Kecil, itu kan tetap ada momen dimana itu caranya iya, iya, gimana. iya, iya, benar. Sebenarnya bonding anak ke ibu itu kan bagus ya. Jadi, Betul. oh ini anaknya lengket sama mama nih, Mm-mm. pengennya kemana-mana ngikut. Bahkan mandi pun ngikut gitu Mm-mm. kan. Kayak nangis nggak mau ditinggal mama mandi kayak gitu, Mm-mm. nyariin gitu kan. Nah, tapi kalau ketika memang harus ada pekerjaan di luar atau memang harus meninggalkan anak Mm-mm. gitu, caranya biar nggak itu adalah diberi pemahaman. Jadi pamit dulu, aku mesti Oke. pamit walaupun dia belum bisa bicara, tapi dia pasti paham. Aku ngajak omong, Oke. Jojo mama pergi dulu ya, kerja Mm. dulu ya, sama Uti dulu ya Mm-mm. gitu, apa sama papa dulu ya. Berarti pamit, terus memberikan pemahaman, Mm-mm. terus memberikan janji, maksudnya nanti Oke. mama pulang jam sekian ya atau sore gitu, terus itu, dan juga menepati janji tersebut, tidak Iya, bohong gitu. Jadi betul. 4 tersebut tadi, misalkan Jojo mama pergi dulu ya, kerja Mm. dulu ya, nanti Jojo sama Uti dulu, nanti mama pulang sore, Jojo nanti mandinya sama mama, nanti mama Mm. suapin makan malamnya ya, habis itu kita bubuk ya barengnya sama mama ya gitu. Jadi terus nanti pas pulang, halo Jojo ya kita mandi gitu. Jadi Oke. menepati janji, dia pasti tahu gitu loh. Membiasakan komunikasi Iya, ya. kasih jeda gitu. Oke. Atau nanti dia dikasih kesibukan dulu sama Utinya, Mm-mm. baru kita pergi kayak Oke, gitu. jadi di distraksi Ya, ya. tetap harus ada Mm-mm. komunikasinya sih, walaupun balik lagi tadi, walaupun wah kayak masih bayi yang penting pergi pergi Ah, aja, nggak seperti itu. Dia juga bukan boneka kan. Dia betul, tuh tahu kerasa sebenarnya. juga. Heeh, heeh. Apalagi kan anak kecil kan, bahkan ada yang kayak waktu ibunya pergi, Mm-mm. si bapak ini sampai harus dia kasih botol pun pakai daster Oh ibunya iya, gitu loh. Itu kan kayak mungkin ini yang benar. banyak sekali disepelekan beberapa pasangan muda yang mungkin kayak ya udah sih ya masih kecil. Iya, iya, Tapi iya. ternyata memang ngaruh ya, Iya, Moms. dia udah tahu, udah paham kan, Mm-mm. bahkan sampai daster ibunya aja, bau ibunya dia Iya, tahu. hafal ya. Heeh, hafal. Aduh, seru ya. Jadi benar-benar merasa Aduh, punya butut di mm-mm. rumah ini. Iya. Iya. Aduh, kadang emang ada suka dukanya jadi ibu tuh kayak gitu ya, Moms ya. Nah, kita tahu ya beberapa ibu yang punya bonding sama anak, ada beberapa ibu yang mungkin punya beberapa pola asuh yang lebih ini ya, sedikit diktator gitu. Iya. Pernah gak sih Mama Dina kayak nontonin kayak anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang sedikit otoriter, jadi kayak ada bentakan, ada gertakan. Itu kalau Mama Dina sendiri menyimpulkannya seperti apa? Kurang setuju ya dengan Mhm. itu. Jadi aku itu menerapkan mendidik anak itu apa yang saya nggak ingin dapatkan. Mm-mm. Kayak misalkan dulu kita mungkin pernah dibentak gitu Iya. kan. Namanya orang tua pasti ada capeknya, ada Betul. lelahnya gitu. Itu tuh bentakan buat orang tua tuh nggak ada artinya, kita bisa lupa. Tapi buat anak, traumanya itu diingat terus sampai Iya. dia gede. Ya nggak sih? Kita Betul. waktu kecil aja dibentak, Iya, sampai sekarang inget gitu loh. kerimain. Padahal aku cuma minta balon gitu, kenapa aku nggak boleh gitu kan. Nah, Betul. jadi sekarang aku gimana caranya mendidik, mengasuh anak itu biar nggak ada bentakan seperti itu. Karena juga sebenarnya bentakan itu tuh nggak ada artinya buat anak. Maksudnya Betul. anak tuh nggak paham emang kenapa sih kok malah kayak gini gitu. Kayak contoh-contohnya kita sekolah nih, sama ada guru killer matematika sama guru matematika yang enak, yang ngasih rumusnya pakai nyanyi Iya. lagu-lagu gitu kan, kita lebih nyaman nih. Betul. Asik nih, gurunya enak nih gitu kan. Nah, daripada yang guru killer, kita pasti males, guru killer, cabut yuk, bolos yuk gitu kan. Pura-pura tidur, pasti kayak gitu. Sama halnya dengan kita mendidik anak kayak gitu. Pasti kalau misalkan kita sering bentak, kita sering memarahi, pasti dia males sama Betul. mamahnya. Timbul ketidaknyamanan Nah, ya. ada tembok, terus dia males, terus kayak jadi nggak terbuka, jadi anak yang tertutup lagi kayak gitu. Sebenarnya nggak harus dengan membentak sih. Kita dengan ekspresi aja tuh bayi udah paham loh. Iya, tangkep ya dia. Seusia Jojo aja tuh udah paham loh. Bahkan Jojo nggak setahun, Jojo 6 bulan itu aku pura-pura nangis gitu, dia udah ikut-ikut nangis. Iya. Nah, ketawa dia ikut-ikut ketawa. Berarti kan dia dari ekspresi aja udah paham. Betul, Nggak membaca usah, ya. Iya, nggak usah wah kayak gitu. Karena bentakan itu nggak akan masuk ke hatinya dia. Iya, Pasti. karena yang tertangkap hanya sisi emosionalnya aja. Bener, lebih baik kan dengan tadi membicarakan baik-baik. Kalaupun emosi, ayo nono ya, ini ya kayak gitu. Cucu gitu tuh aja dia udah hehe, ini udah paham gitu. Padahal usia segitu tuh udah paham Iya. dengan ekspresi nono, kayak udah hehe, udah kayak gitu, dia udah ngerti nono, dia udah ngikutin kayak gitu. Jadi
lebih banyak komunikasinya. Betul. Terus kita jadi orang tua jadi salahnya maksudnya anak itu bukan salah anak. Betul. Tapi adalah kita yang harus perbanyak sabar dan belajar. Betul, perbanyak sabar dan belajar. Ya kan? Ini salah satu hal untuk melatih kepekaan juga ya, Mom ya. Meskipun mungkin rasanya PR-nya besar sekali karena tidak bisa dijelaskan. Tapi ada beban yang tidak terlihat di pundak kanan kiri. Di belakang ini sebenarnya semrawut. Iya. Tapi harus mendidik dengan happy. Betul. Dengan sabar. Ya. Gitu. Ternyata lika-liku perjalanan romansa percintaan tidak hanya berhenti di pernikahan saja ya. Mungkin ini yang harus banyak dipelajari dari beberapa pasangan anak muda yang mungkin sedang merencanakan pernikahan. Iya. Sebenarnya yang menakutkan bukan sebuah pernikahan tapi menjadi orang tua yang gagal ya, Mom. Iya, benar. Karena itu efeknya sampai betul. anak gede nanti kalau misalkan nggak dekat sama orang tua gitu Nah, kan jadinya malah kabur, serem banget. ini kita nggak tahu ya kan. Aduh. Nah, dari apa yang udah kita tangkap nih dari Mama Dina sendiri, ada nggak sih kayak tipe-tipe pengasuhan yang mungkin sedang di-combine sama Mama Dina? Mungkin kayak suka tipe pengasuhan yang seperti ini, kadang kalau seperti ini harus dibegitukan gitu. Dari Mama Dina sendiri cenderung yang seperti apa? Kalau aku senang mengkombinasikan semuanya ya. Contohnya dengan kelembutan tadi, bicara dengan lembut, karena dengan bicara dengan lembut itu mereka lebih masuk dan lebih mau terbuka dengan kita, mau cerita kamu kenapa dan lain-lain misal. Terus juga kita juga berdiskusi juga dalam ini, walaupun Jojo masih bayi tetap aku ngajak berdiskusi. Katakanlah misal Jojo ini ada mainan, mau mainan yang mana Jojo? Ya ini dia ngambil sendiri. Ini ada misalkan Jojo mau jajan yang mana gitu. Tuh aku libatkan si anak untuk memilih. Jadi walaupun dia masih bayi sebenarnya dia udah paham gitu kan, memilih dia suka yang mana. Misalkan katakanlah suka yang warna merah kan kita juga nggak tahu. Kita biarkan dia memiliki pendapat juga kan. Betul, orang tua jadi membaca seleranya juga ya. Gitu. Terus juga yang penting Mama Dina ini menghindari kekerasan gimana pun caranya, karena pokoknya kita mengambil dari apa yang kita pernah dapat dari orang tua, ambil baiknya diganti buruknya. Jadi buruknya yang itu diganti dengan berarti tidak suka dibentak, kita dengan lembut gitu. Memutus rantai sakit hati ya gitu. Jadi pokoknya ya udahlah, cukup kita aja yang tahu jengkel kita, anak nggak perlu tahu. Ya karena mau dijelasin apa, mama tuh jengkel capek ini. Emang iya anak mau paham jengkelnya kita gitu loh. Cukup dipendem aja, cukup kita yang tahu. Emang itu sudah bebannya orang tua ya. Memang kayak ini demi anak memang harus dikemas sebagai, memang harus jadi malaikat sempurna nggak sih kita sebagai orang tua. Mau tidak mau. Benar. Jadi dan itu juga membiasakan karena mendidik itu kan melatih emosi kita ya. Iya betul. Dan juga kita sambil belajar juga ya Moms. Proses pendewasaannya benar-benar di sini nih. Terus kita juga menghindari kata-kata larangan menjadi yang persuasif. Jadi misalkan jangan lari gitu. Diganti. Malah lari malah kenceng gitu kan. Jalan aja. Jujur sini pelan-pelan jalan aja yuk gitu. Jadi dia paham, oh iya jalan. Kalau misalkan jangan lari, jangan masuk ke air, jangan lompat gitu, mah dia lompat. Jadi yuk jadi kita mikir gitu kan, ayo jalan aja ya, sini tunggu mama. Misalkan lebih gitu. Jelas ya. Benar. Jadikan larangan menjadikan persuasif. Betul. Itu salah satu bentuk komunikasi yang keren karena sudah terbukti ya. Kita tumbuh di lingkungan yang katanya sih larangan itu adalah sebuah perintah. Iya. Makanya banyak sekali orang tua yang harusnya dihimbau untuk tidak menggunakan kata jangan. Anak kecil kalau disuruh jangan lari malah lari. Iya. Karena sebenarnya di otak kita tidak terdesain untuk berkata tidak loh. Malah justru itu yang dibayangkan. Iya, karena kalimatnya itu gitu. Jangan bayangkan gitar, nggak bisa. Pasti jadi bayangin gitar. Aduh. Nah, ini mungkin salah satu bentuk pola atau bentuk cara-cara yang lain yang nantinya masih bisa dikembangkan lagi, yang lebih inovatif lagi dalam mengembangkan anak nih. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi lagi sebagai orang tua ya Mom. Tentunya lebih sabar. Betul. Dan tetap happy. Sedih suka ya mau nggak mau. Iya. Betul. Aduh.
Itu tadi salah satu cara untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, karena segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita usahakan, yang kita tata dengan baik itu berhasil. Sama seperti program BKKBN, kalau berencana itu keren. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu di luar dari rencana. Kita harus plan. Punya planning. Betul, bahkan itu harus prepare Plan A, for the plan worst B, ya. plan C Nah, juga iya. aduh, harus ada rencana-rencana bahkan yang terburuk ya Moms Iya. ya. Meskipun ya ada banyak air mata dan tawa. Jadi orang tua, apalagi orang tua muda ya. Aduh, PR-nya banyak sekali ya. Banyak banget. Kepala di kaki di kepala, pokoknya muter semua pikiran ini. Aduh. Duh, keren banget. Ini tadi kita udah belajar banyak banget sharing dari Mama Dina ya soal lika-liku jadi orang tua. Tolong diingat sebagai pasangan muda, jangan terbuai hiruk pikuk mempersiapkan resepsi. Iya. Tapi ada PR lebih besar yang tanggung jawabnya lebih gede lagi ya untuk menjadi orang tua yang baik. Ingat, tidak ada orang tua yang sempurna, yang ada hanya orang tua yang terus mau belajar. Aduh, thank you banget ya untuk semua sobat BKKBN yang sudah menyimak. Saran dong buat pasangan muda yang hari ini sedang ingin menjadi orang tua. Kasih pesan dong Kak Dina. Pesannya mungkin terus belajar parenting dengan ilmu-ilmu yang sekarang, karena ilmu parenting itu terlalu update ya. Iya. Dan juga selalu terbuka sama anak, terus juga menjadikan anak sebagai teman. Jadi bukan kita hanya menyayangi anak, tapi anak juga akan sayang sama kita ke depannya. Betul. Jadi karena juga orang tua itu anak itu adalah cerminan dari orang tua. Yes, karena anak adalah cerminan dari orang tua. Jangan lupa kalau berencana itu keren. Thank you banget Mama Dina sharing-sharingnya. Semoga jadi banyak sekali inspirasi buat pasangan muda hari ini. Diambil baiknya, Jangan lupa diambil baiknya, dihilangkan buruknya. dihilangkan buruknya. Aduh, thank you banget Mama Dina. Itu tadi ya Ruang Biru Podcast spesial. Kita ngomongin soal ini tadi, pola pengasuhan anak untuk SDM yang berkualitas. Terima kasih semua sobat BKKBN yang sudah menyimak. Jangan lupa terus belajar, disimpan yang baik, dibuang yang buruk. Nah, itu tadi. Enjantika pamit. Dan saya Eva Dina pamit. Thank you and goodbye. Bye.